Mohon disimak baik-baik ya tentang kecelakaan kerja. Jadi definisinya apa? Definisi kecelakaan kerja ini menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 98. Nah, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Jadi poinnya di sini kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga dan menimbulkan korban baik manusia maupun harta benda. Lalu ada lagi definisi yang lain. Jadi kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tiba-tiba atau tidak disangka-sangka dan tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi ada penyebabnya. Itu kecelakaan ya, ada penyebabnya karena apa. Lalu kalau menurut Heinrich, ini dia yang menemukan teori domino kecelakaan kerja. Jadi kejadian yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi dengan kata lain, kecelakaan kerja itu suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkendali akibat dari suatu tindakan atau suatu objek, bahan, orang, atau radiasi yang mengakibatkan cedera dan kemungkinan akibat lainnya. Jadi kalau kita rangkum, apa sih definisi kecelakaan kerja? Jadi intinya adalah dia adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki, kemudian tiba-tiba, lalu tidak diduga, tidak disangka-sangka ya, kemudian ada penyebabnya, dan bisa mengakibatkan kerugian. Kerugiannya bisa ke manusia dan juga bisa ke harta benda atau ke perusahaannya. Itu kalau rangkum terkait kecelakaan kerja itu seperti apa. Nah, kemudian definisi hazard. Kemarin saya sudah sampaikan, ada yang masih ingat? Ya silahkan, yang off nggak apa-apa. Yang mau hemat kuota juga silahkan. Tapi disimak ya. Hazard, ayo plus 10. Apa sih hazard itu? Hazard itu apa? Hazard. Potensi bahaya ya, benar. Viral kamar lagi ya dapat. Dapat 10 poin lagi. Oke, jadi hal itu adalah potensi bahaya atau kondisi yang berpotensi dapat menjadi sumber penyebab kerusakan, gangguan, atau kerugian. Gitu. Contohnya bisa dari bahan material, bisa dari bagian mesin, bisa dari bentuk energi, bisa dari metode kerjanya atau situasi kerjanya, atau lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang ada fisik, kimia, biologi, dan lain-lain. Itu semua adalah potensi bahaya atau hazard. Nah, kita lihat di sini ya contohnya hazard yang fisik, misalnya bekerja dengan peralatan tegangan tinggi, bekerja di getaran tinggi, suhu ekstrim, kemudian bekerja di ketinggian, bekerja dengan pencahayaan buruk. Nah, itu contoh hazardnya. Lalu kalau kimia, misalnya zat yang mudah terbakar, zat korosif, zat karsigonik. Lalu untuk biologi, binatang buas, serangga, tanaman, jamur, virus, bakteri, itu merupakan hazard. Kalau ergonomik, itu postur tubuh, gerakan berulang, gerakan yang canggung, menggunakan kekuatan yang terlalu banyak, atau membawa beban yang terlalu berat. Nah, itu faktor ergonomik. Nah, psikologis yang berhubungan dengan psikologis ya, psikologis dan sosial, misalnya ada dilecehkan, terus bullying ya, dibully terus, kepemimpinannya juga kurang baik, dan ada kekerasan di tempat kerja. Ini yang berasal dari lingkungan kerja ya, hazard yang berasal dari lingkungan kerja. Tapi tidak hanya dari lingkungan kerja ya, tadi juga bisa dari bahan, misalnya materialnya,
beracun atau materialnya misalnya kita pakai yang serbuk itu banyak debunya, jadinya bisa juga dari mesinnya, misalnya mesinnya alat potongnya tajam, atau misalnya mesinnya itu menggunakan arus listrik yang tinggi, nah itu juga salah satu hazard, potensi bahaya. Nah, sekarang ada juga definisi safe atau aman. Jadi aman itu adalah suatu kondisi di mana sumber bahaya, jadi hazardnya sudah teridentifikasi dan telah dikendalikan ke tingkat yang memadai. Maksudnya seperti apa? Seperti misalnya kebisingan. Kebisingannya sudah teridentifikasi nih, tempat ini bising dengan tingkat kebisingan 90. Nah, dikatakan aman kalau kebisingannya itu misalnya dikasih peredam, jadi dia turun, bisa jadi 85. Sehingga orang yang bekerja di sana bisa bekerja dengan safe atau aman, karena sudah turun ya kebisingannya, tidak 90 lagi. Oke, kemudian ada danger. Nah, jadi danger ini lawannya aman ya. Jadi suatu kondisi yang telah teridentifikasi melalui pemeriksaan, pengujian dan analisis di mana dia menunjukkan melampaui batas aman. Misalnya tadi diukur kebisingannya, ternyata kebisingannya 100. Nah, itu kan berarti tempatnya danger, tidak aman. Tapi kalau sudah dikendalikan, dikasih peredam misalnya, dia berubah menjadi safe, menjadi aman. Nah, kemudian ada risk atau risiko. Jadi risiko ini adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya atau hazard yang telah terjadi. Misalnya misalnya hazardnya, sumber bahayanya tadi misalnya listrik tegangan tinggi. Kemudian ada yang kecelakaan, terjadi kecelakaan. Nah, kecelakaannya apa? Oh, menyebabkan dia tersengat arus listrik sehingga dia pingsan. Nah, itu tingkat kemungkinannya terjadi pingsan karena tersengat arus listrik itu seberapa sering, tingkat keseringannya ya, kemungkinannya. Terus tingkat keparahannya itu seberapa serius. Nah, itu yang disebut dengan risk. Jadi risk itu ada dua yang kita lihat, tingkat keparahan dan tingkat kemungkinan terjadinya kerugian tadi. Saya tadi tersengat listrik, terus pingsan, nah itu seberapa sering dan seberapa parah akibat tersengat arus listrik. Itulah yang disebut dengan resiko. Nanti kita akan belajar analisis risiko sendiri ya, gimana cara menganalisisnya. Oke, terus ada juga near miss. Near miss itu kondisi atau situasi di mana kecelakaan hampir terjadi. Jadi kecelakaannya belum terjadi, cuman hampir saja terjadi kalau ada sedikit perubahan saja. Misalnya kalian lagi bawa barang, lantainya licin, kalian terpeleset tapi barang-barangnya nggak kena kalian, jatuhnya di tempat yang lain. Nah itu kan near miss ya, kalian hampir aja celaka karena mau tertimpa barang-barang yang kalian bawa. Atau inilah contohnya nih, dia bawa barangnya jatuh, harusnya kan kena kakinya. Tapi karena dia ini ada trolinya, jadi si barangnya ini kena troli. Nah, ini disebut dengan near miss, hampir celaka. Kondisi di mana hampir celaka, tapi nggak celaka. Coba kalau nggak ada trolinya, nah ini pasti celaka ya, terjadi kecelakaan. Oke. Nah, ini klasifikasi kecelakaan kerja. Jadi contoh kecelakaan kerja itu apa aja sih? Nah, ini menurut standar Australia. Jadi ada apa sih yang termasuk dari kecelakaan itu banyak ya. Misalnya jatuh dari atas ketinggian, jatuh dari ketinggian yang sama nih. Misalnya kalian jatuh lagi jalan jatuh gitu. Itu kan ketinggiannya sama. Lalu menabrak objek dengan bagian tubuh, terpajan getaran, terus tertabrak oleh benda yang bergerak, misalnya ketabrak mobil, itu kecelakaan kerja.
Kemudian terkena suara keras tiba-tiba, lalu terpajan suara yang lama, lalu ada terpajan tekanan, gerakan berulang, dan otot tegang lainnya. Banyak ya, ada kontak dengan listrik, kena radiasi, longsor runtuh, stres mental, kecelakaan mobil. Intinya akibat hazard tadi. Jadi kecelakaan tadi disebabkan oleh hazard di mana kejadiannya tidak diduga dan terjadi tiba-tiba. Nah, ini klasifikasi cedera akibat kecelakaan itu terbagi jadi 3. Ada cedera ringan. Jadi kalau cedera ringan itu apabila korban mengalami kecelakaan, tapi setelah 24 jam atau kurang dari 3 minggu dia bisa kerja kembali. Itu termasuk cedera ringan. Tapi kalau yang cedera berat berarti korban itu baru bisa kerja setelah 3 minggu kemudian. Kemudian meninggal ya berarti tidak lebih dari 24 jam setelah kecelakaan dia nggak bisa bekerja ya, tidak bisa bekerja kembali. Oke. Nah, ini jenis-jenis kecelakaan kerja. Jadi ada 2 ya, ada 3. Jadi misalnya kalau dari rumah jalan ke tempat kerja atau dari tempat kerja kembali ke rumah itu terjadi kecelakaan, itu juga termasuk kecelakaan kerja karena tujuannya kan mau berangkat ke tempat kerja, cuman terjadinya pas perjalanan. Nah, itu disebut dengan kecelakaan di dalam hubungan kerja. Tuh, kalau kecelakaannya terjadi di kantornya atau di tempat kerjanya atau di industrinya, itu yang disebut dengan kecelakaan kerja saja. Nah, sedangkan kalau misalnya nih mampir-mampir dulu dari rumah ke sekolah anak dulu atau dari sekolah ke rumah atau dari sekolah baru ke kantor terjadi kecelakaan. Nah, itu kecelakaan di luar hubungan kerja. Tuh, karena dia mampir dulu di tempat lain. Yang ditanggung BPJS biasanya yang kecelakaan kerja dan yang kecelakaan di dalam hubungan kerja. Yang ditanggung perusahaan. Oke, nah ini ada lagi jenis yang lain. Jadi ada kecelakaan industri atau industrial accident. Jadi kecelakaan di tempat kerja karena hazard dan kecelakaan dalam perjalanan atau community accident. Jadi kecelakaan di luar tempat kerja yang berkaitan dengan hubungan kerja. Ya tadi misalnya lagi perjalanan dari rumah ke kantor terjadi kecelakaan. Itu disebut dengan community accident. Oke, itu ya. Nah, ini sumber kecelakaan itu banyak hazardnya tadi. Bisa dari mesin, bisa dari lingkungan kerja, ini ya, bahaya kimia, debu, radiasi, lift, kemudian pesawat angkut dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke penyebab kecelakaan. Nah, jadi penyebab kecelakaan itu bisa dilihat dari 2 faktor, yaitu unsafe action. Unsafe action itu namanya aja action ya, berarti perilaku yang unsafe, perilaku yang tidak aman. Jadi perilaku yang tidak aman itu asalnya dari manusia. Bentar ya.
Ya gitu ya tadi unsafe action. Kemudian yang kedua ada unsafe condition, jadi kondisi yang tidak aman. Nah, ini sumbernya dari lingkungan kerja. Nah, unsafe act ini ada 96% dan unsafe 4%. Jadi paling itu kecelakaan kerja disebabkan karena unsafe. Nah, ini saya jelasin satu-satu. Yang pertama itu unsafe action. Jadi unsafe action adalah perilaku manusia yang tidak memuaskan sebelum kecelakaan terjadi. Jadi diingat-ingat ya, kalau unsafe action itu berarti perilaku manusia. Sedangkan kalau kondisi, condition itu kondisi yang tidak memuaskan yang ada di tempat kerja sebelum peristiwa kecelakaan itu terjadi. Nah ini, jadi contohnya apa? Contoh dari unsafe itu bisa dilihat dari pemberi pekerjaan, misalnya dari pengawasnya, atau dari supervisornya, atau dari manajernya, dan bisa dari karyawannya sendiri. Nah, contoh ya, kalau dari pemberi pekerjaan atau dari manajer, dari supervisor, misalnya instruksinya tidak diberikan, tuh berarti salah ya, salahnya. Atau memberikan instruksi yang tidak lengkap, APD tidak disediakan, kemudian tidak diawasi kerjanya, tidak diperiksa mesin peralatannya. Itu kan salah dari si orangnya, si pekerjaan. Kemudian kalau tindakan tidak aman dari karyawan apa? Misalnya kita tergesa-gesa pada saat bekerja, tidak pakai APD sambil bergurau, atau kita melakukan posisi kerja yang salah atau cara kerjanya tidak benar. Kemudian bisa jadi dari tindakan teman sekerja juga, misalnya teman-teman kerja kita sambil bergurau gitu, bercanda kerjanya malah kena kita juga, itu kan jadi unsafe action. Nah, kalau yang kondisi kerja tidak aman itu bisa ditinjau dari lingkungan ya. Lingkungan itu bisa dari peralatan atau mesin, atau dari situasi kerjanya atau keadaannya. Nah, ini contohnya, kalau yang peralatan misalnya mesinnya tajam tapi tidak dilindungi, atau peralatannya sudah rusak, kemudian atau barang-barangnya itu tidak disusun dengan rapi di tempat itu. Kemudian kalau yang berasal dari lingkungan kerja, misalnya lampu tidak bagus, tidak cukup penerangannya, kemudian ventilasinya tidak cukup, lingkungan kerjanya tidak bersih, lantainya licin, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari yang unsafe condition. Nah, 2%-nya itu penyebab kecelakaan itu takdir. Kita sudah melakukan safe action misalnya, dan safe condition-nya, kondisinya sudah safe, action-nya sudah safe. Kok bisa terjadi kecelakaan pada saat bekerja? Misalnya lantainya nggak licin nih, tapi tiba kita keserimpet gitu, jatuh, kecelakaan. Nah, itu kan di luar kendali manusia ya, karena sudah pakai APD, itu dari dari perilakunya bagus, sudah pakai APD, tidak bergurau, tidak sambil main-main, serius gitu bekerjanya. Kemudian dari lingkungan kerjanya juga sudah bagus, lantainya nggak licin sama sekali. Ternyata waktu kita jalan tiba-tiba keserimpet kakinya, gitu, jatuh, kan di luar kemampuan dari si manusianya, itu sekitar 2% penyebab kecelakaan kerja. Oke, ini kerugian akibat kecelakaan kerja, jelas ya kerugiannya bisa ke karyawan, bisa ke keluarga, bisa ke perusahaan. Tadi kan ada kerugian kecelakaan ya, bisa ke manusia dan harta benda. Ke manusia misalnya bisa sakit, kemudian cacat, cedera, lalu kalau ke keluarganya ya sedih ya kalau misalnya tulang punggung keluarganya mengalami kecelakaan kerja, terus penghasilannya juga jadi terhambat gitu. Nah, perusahaan itu juga rugi kalau terjadi kecelakaan kerja. Kalau misalnya sampai tenaga kerja itu tidak bisa bekerja kembali, berarti dia
harus kehilangan tenaga kerja itu. Nah, kalau kehilangan berarti harus mengganti tenaga kerja dengan karyawan yang baru. Nah, itu harus mengadakan pelatihan ulang, keluar biaya lagi. Lalu harus ada kompensasi yang harus dibayarkan kepada si karyawan yang tadi mengalami kecelakaan. Nah, bisa juga kecelakaannya itu mengakibatkan alatnya jadi rusak, jadi harus diperbaiki. Gitu, mesinnya dan alat-alatnya harus diperbaiki. Karena mesinnya diperbaiki, harus berhenti proses produksinya, berarti kan kehilangan waktu untuk tadi untuk apa? Untuk memperbaiki semuanya. Nah, itu kan banyak ya kerugiannya seperti itu. Nah, ini kemarin kayaknya saya sudah sampaikan ya, ada yang dengan teori domino. Jadi teori domino itu kecelakaan itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi sebagai hasil dari serangkaian kejadian yang berurutan. Berurutan dari mana ya? Dimulai dari lemahnya kontrol, misalnya kinerja manajemennya bisa menyebabkan terjadinya sebab dasar. Sebab dasar itu apa? Ya kondisi fisik dan mental dari si karyawannya itu jadi jelek karena kinerja manajemen K3-nya jelek. Nah, kalau kondisi mentalnya siapa? Si si pekerjanya jelek, ya otomatis dia akan melakukan tindakan yang tidak aman dan menciptakan kondisi yang tidak aman juga. Misalnya dia tidak menjaga lingkungan kerjanya menjadi aman gitu ya. Nah, inilah hazardnya ini berarti sumber potensi bahayanya banyak ini. Nah, bisa menyebabkan suatu terjadinya accident, kecelakaan. Nah, kecelakaan ini konsekuensinya apa? Ya kerugian. Kerugiannya macam-macam ya, bisa ke uang atau ke manusianya. Oke. Oke. Kita rehat sebentar sambil istirahat dulu 5 menit, nanti saya lanjut lagi dengan materi selanjutnya. Silakan yang mau minum dulu atau mau ngapain dulu. 5 menit ya. Makasih, Bu. Dan memudahkan mengidentifikasi dan menganalisis kecelakaan kerja guna menemukan penyebab utama dari kecelakaan. Kemudian juga bisa memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali. Yang tentunya nanti bisa mengendalikan kerugian dari kecelakaan tadi. Nah, ini proses pelaporannya. Jadi dari kecelakaan, kemudian ada laporan awal, lalu ada distribusi laporan, kemudian penyelidikan dan tindakan perbaikan dan pencegahan. Jadi di sini ya, jadi kita bahas dulu yang di kecelakaan. Jadi apabila terjadi kecelakaan di suatu unit kerja, maka karyawan yang mengetahui kejadian tersebut bisa memberikan pertolongan pertama atau P3K pada korban jika diperlukan. Kemudian karyawan lainnya yang mengetahui kejadian langsung menghubungi pimpinan untuk memberitahukan perihal terjadinya kecelakaan. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya. Kemudian bisa juga membawa korban ke unit gawat darurat dan rumah sakit kalau misalnya diperlukan. Kemudian atasan korban melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada pengawas K3. Kan tadi ada kecelakaan, rekannya melapor ke pimpinan. Nah, pimpinan atau atasan korban itu tugasnya dia melaporkan kejadian kecelakaan itu secara tertulis kepada pengawas K3. Pengawas K3 itu ada di Disnaker ya, Disnaker setempat maksimal 2 kali 24 jam dari kejadian kecelakaan itu. Nggak boleh lebih dari itu. Nah, kemudian dokter rumah sakitnya yang menangani si korban
itu juga dia mengisi formulir laporan kecelakaan dengan menyebutkan keadaan korbannya seperti apa, keadaan korbannya setelah terjadi kecelakaan itu seperti apa. Lalu dikirimkan juga ke pengawas K3 perusahaan. Nah, kemudian ada korban itu melihat sebab kecelakaan tadi kenapa, habis itu kalau sudah ditemukan bentuk pencegahan agar kecelakaan gitu arahnya. Kemudian kalau penderitanya sudah sembuh dan tidak lagi di rumah sakit, itu seperti apa? Nah, dokter rumah sakit itu mengirimkan laporan sembuh, kemudian dia, memberikan keterangan juga misalnya, dia cacatnya berapa persen, kemudian, eee, masih ada sakit apa di orang tersebut. Nah, itu dijelaskan yang dibuat oleh dokter rumah sakit. Dikirimkannya ke mana? Nah, dikirimnya ke pengawas K3 dan ke bagian HRD di perusahaan, tuh. Nah, kalau misalnya korbannya meninggal dunia gimana? Nah, dokter rumah sakitnya dia juga mengeluarkan surat keterangan kematian, lalu dikirim ke, bagian HRD-nya untuk proses administrasi dan disampaikan nanti ke pihak keluarga korbannya, gitu. Nah itu, apa, alurnya seperti itu, dari kecelakaan. Nah ini formulirnya jadi seperti ini, yang diisi sama atasan tadi. Tulisannya seperti ini, namanya apa, alamat, dan nah tenaga kerjanya itu tadi siapa yang kecelakaan, alamat di mana, tempat kecelakaan di mana, tanggal kecelakaan di mana, kemudian dijelaskan bagaimana terjadinya kecelakaan, terus saksi yang melihat siapa, kemudian, sebutkan mesin atau cara kerja yang menyebabkan kecelakaan atau bahan prosesnya yang menyebabkan penyakit akibat kerja misalnya. Lalu akibatnya apa? Pas sakit, luka-luka, bagian mana yang sakit, bagian mana yang luka-luka, gitu. Nah ini terus dokternya siapa, kemudian apakah terjadi kebakaran, peledakan, atau lain-lain ditulis di sini. Terus ada juga kerugiannya sekitar berapa, kemudian upahnya berapa, dan lain sebagainya ini ya. Nah ini yang dikirimkan ke pengawas K3. Oke, itu tentang laporan kecelakaan kerja. Sekarang masuk ke statistik kecelakaan kerja ya. Oke, statistik kecelakaan kerja. Jadi statistik kecelakaan kerja itu apa? Nah, statistik kecelakaan kerja itu mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan serta mempresentasikan data yang mencakup kecelakaan kerja di tempat kerja. Nah, ini manfaatnya ada banyak. Kenapa sih kita harus menghitung kecelakaan kerja? Jadi eh, yang pertama itu bisa memberikan masukan ke manajemen mengenai tingkat kecelakaan kerja yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mencegah menurunnya kinerja K3. Jadi dengan statistik kecelakaan kerja bisa memberikan masukan ya ke manajemen. Bisa tahu nih tingkat kecelakaan kerjanya berapa. Lalu juga bisa mengidentifikasi trennya seperti apa sih kecelakaan kerjanya naik atau turun. Lalu bisa juga membandingkan kinerja antara tempat kerja atau industri yang serupa. Misalnya sama-sama industri apa? Industri mebel, kecelakaan kerja di sini berapa, di sana berapa. Nah, itu bisa kita bandingkan dengan statistik kecelakaan kerja. Lalu juga bisa memberikan informasi mengenai prioritas pengalokasian dana K3. Dan yang terakhir, memonitor kinerja organisasi, khususnya mengenai persyaratan untuk penyediaan tempat kerja yang aman. Oke, langsung aja ke cara perhitungannya. Ada banyak ya, banyak
eh, banyak parameter yang sering digunakan itu FR dan SR, frekuensi rate dan severity rate. Saya akan bahas satu-satu. Jadi frekuensi rate atau tingkat kekerapan atau disingkatnya FR itu apa? Jadi pengukuran ini digunakan untuk menghitung tingkat kekerapan. Tingkat kekerapan tuh tingkat keseringan terjadinya kecelakaan atau cedera yang mengakibatkan cacat sehingga tidak mampu bekerja pada interval waktu. Gitu. Nah, FR itu rumusnya ini. Jadi rumusnya jumlah kecelakaannya berapa, kemudian dibagi jumlah seluruh jam kerja orang. Di orangnya ada berapa, kerjanya berapa jam, nah itu totalnya itu berapa. Dikalikan 1 juta. Selalu dikali 1 juta ya rumusnya. Nah, ini contohnya. Misal suatu perusahaan memiliki 20 orang pekerja full time, di masing-masing kerja 40 jam seminggu. Itu untuk pekerja full time. Full time 250 orang, di mana masing-masing itu bekerjanya 40 jam seminggu. Sedangkan 1 tahun itu ada 50 minggu contohnya ya. Selama 50 minggu. Oke. Terus ada juga pekerja part-time. Part-time. Jumlahnya 10 orang, di mana masing-masing itu bekerja 20 jam seminggu. Di mana dalam 1 tahun itu sama, misalnya ada 50 minggu. Nah, kalau kita jumlahkan, ini berapa nih? Rp500.000 ditambah Rp10.000. Jadi total jam kerjanya itu ada 510.000 jam orang. Jam orang ya. Jadi selama 1 tahun itu 250 pekerja part-time dan 10 orang pekerja part-time itu bekerjanya sebanyak 510 jam. Gitu. Bukan jam per orang ya, tapi jam orang di total semuanya. Nah, kemudian terjadi 3 kejadian kecelakaan, maka FR-nya itu 3 dibagi 510 dikalikan 1 juta. Itu adalah nilai frekuensi rate-nya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini. FR-nya 5,88. Artinya apa sih? Artinya 5,88. Jadi artinya 5,88. Jadi pada perusahaan tersebut dalam waktu 1 juta jam produksi, jam produktif 1 juta, tiap 1 juta jam produktif itu terjadi sekitar 6 kejadian kecelakaan. Jadi tiap 1 juta jam itu terjadi kecelakaan 6. Nah, makanya kenapa dikalikan 1 juta itu standar ya. Jadi kita bisa membandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Karena pembandingnya tiap 1 juta jam. Misalnya kalau perusahaan lain, kan kita nggak tahu tuh jumlah tenaga kerjanya berapa. Misalnya jam kerjanya juga mungkin berbeda dengan perusahaan kita. Misalnya perusahaan satu dengan lain kan maksudnya gini, misalnya perusahaan A itu kayak tadi ya, full time-nya 250 orang, part time-nya 10. Nah, kalau perusahaan yang B bisa jadi full time semua yang bekerja. Nah, itu kan otomatis berbeda ya jam kerja orangnya. Nah, itu makanya dikalikannya 1 juta. Jadi kesimpulannya nanti FR-nya itu tiap 1 juta jam produktif gitu. Jadi kalau perusahaan A sama B, walaupun dia tenaga kerjanya jumlahnya beda, sama-sama tiap 1 juta jam kerja.
Misalnya ini 6, ini 8, berarti kalau perusahaan A itu tiap 1 juta jam terjadi kecelakaan 6 dan B itu 8. Oke, azan, kita break sebentar ya. Ada azan soalnya. Nah, kita bisa bandingkan FR per tahunnya. Misalnya kalau tahun 2014 ternyata kita hitung lagi ada perubahan jumlah pekerja ya, misalnya jadi 5 orang part-time-nya, kemudian jumlah kecelakaannya jadi turun. Nah, berarti FR-nya jadi 3,96. Jadi nilai FR ini akan dipengaruhi oleh jumlah jam kerja orang dan jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun itu. Nah, kita bisa lihat dia naik atau turun FR-nya. Nah, sekarang yang SR, jadi kalau SR itu adalah tingkat keparahan, kalau FR itu tingkat keseringan, nah kalau SR itu tingkat keparahannya. Nah, dihitungnya dari apa? Dihitungnya dari hari kerja yang hilang karena terjadinya kecelakaan. Gitu. Atau jumlah jam kerja yang hilang ya. Nah, itu ada standarnya. Jadi ini ya rumusnya jumlah hari kerja yang hilang dibagi jumlah jam kerja orang kali sejuta. Yang beda sama FR yang atasnya ini aja, pembilangnya kalau FR itu tadi jumlah kecelakaannya, tapi kalau SR itu hari kerjanya hilang berapa sih karena terjadinya kecelakaan. Nah, itu tergantung dari jenis jenis apa namanya ya? Jenis kerugian dari anggota tubuhnya. Misalnya ada yang kecelakaan si A, dia harus diamputasi ibu jarinya, tapi bagian ujung aja. Nah, kalau bagian ujung aja berarti hari kerja yang hilang itu setara dengan 300 hari kerja. Gimana kalau tangannya harus diamputasi? Berarti hari kerja yang hilang adalah 3.000. Walaupun dia hanya sebulan gitu ya, di rumah sakit cuma sebulan, tapi karena sampai amputasi, nah hari hilang itu 3.000. Itu untuk tangan. Kaki juga beda lagi ya, beda lagi. Kalau kaki itu tergantung datanya di sini dilihat aja. Kemudian kalau lengan seperti apa juga ada, tungkai juga ada nih konversi harinya. Jadi yang dilihat apanya sih yang diamputasi. Terus misalnya matanya hilang satu fungsinya itu juga ada konversinya. Kemudian kalau sampai lumpuh total itu dia setara dengan 6.000 hari, kalau meninggal dunia juga 6.000 hari. Nah, gimana kalau misalnya tidak ada amputasi, hanya luka-luka ringan aja? Nah, berarti hari kerja yang hilang itu dihitung dari jumlah hari dia tidak mampu bekerja. Nah, dia nggak mampu kerjanya berapa hari itu karena apa? Karena jatuh luka misalnya, jatuh luka tapi cuma retak aja gitu, cuma patah tulang aja nggak sampai diamputasi. Nah, itu dia nggak masuk kerjanya berapa hari, oh nggak masuk kerjanya 2 bulan, berarti hari kerja yang hilang berapa itu, 2 bulan itu misalnya 60 hari. Nah, itu hari kerja yang hilang kayak gitu. Tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi. Jadi ini misalnya perusahaan yang tadi ya, ternyata dari kejadian kecelakaan tadi, ternyata hari yang hilang itu 8 hari misalnya. Tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Nah, berarti 8 dibagi 510.000, 15,69. Artinya apa? Jadi artinya setiap 1 juta jam waktu produktif itu perusahaan ini kehilangan 16 hari kerja selama 1 juta jam kerja. Nah, gitu. Jadi nanti dilihat ya apakah dia harus diamputasi gitu. Kalau diamputasi berarti pakai tabel yang tadi. Kalau nggak diamputasi berarti ya tergantung dia tidak bisa masuk kerjanya berapa hari. Nah, itu yang disebut dengan total hari kerja yang hilang. Oke, bisa kita bandingkan dengan tahun-tahun yang lain. Saya dibandingkan tahun selanjutnya, bisa lihat trennya naik atau turun, kemudian bisa dibandingkan dengan perusahaan lain juga yang sejenis. Lalu ada juga safety score. Jadi safety score ini perbandingan nilai FR ya. FR sekarang dikurangi FR sebelum dibagi FR sebelum. Tinggal dimasukkan aja angkanya. Kalau misalnya hasilnya positif berarti keadaannya memburuk. Kalau keadaannya negatif berarti keadaannya membaik.
Dan kalau nilainya +2 sampai -2, nilai STS-nya, berarti tidak ada perubahan untuk, eee, kecelakaannya di sana. Kemudian kalau lebih dari 2 berarti keadaan memburuk secara signifikan, dan kalau kurang dari -2, keadaan membaik secara signifikan. Oke, gitu ya. Itu tentang, statistik kecelakaan kerja, yang lainnya tinggal dibaca aja di sini, sudah lengkap penjelasannya. Baik, mungkin sampai di sini dulu aja kuliahnya. Kita lanjut lagi minggu depan, eee, tentang materi yang lain lagi ya. Oke, semoga bermanfaat, selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi yang menjalankan. Oke, mungkin saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi saya wabarakatuh. N ya.